Bayangkan ini, kamu sedang liburan bersama keluargamu. Anakmu yang berusia 3 tahun baru saja kamu tidurkan di kamar. Lalu, kamu pergi makan malam sebentar dan saat kembali, dia sudah tidak ada. Tidak ada suara, tidak ada jejak, dan juga tidak ada jawaban. Itulah yang terjadi pada malam tanggal 3 Mei 2007. Dan sejak saat itu, dunia tak pernah berhenti mencari. Ini bukan hanya kasus anak hilang. Ini adalah misteri yang paling membingungkan dalam sejarah modern. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas tuntas di cerita hari ini. Kate dan Gary Megan adalah pasangan dokter asal Inggris yang sedang berlibur bersama ketiga anak mereka. Mereka menyewa apartemen di Ocean Club Resort, sebuah tempat yang terlihat aman, bahkan nyaman. Malam itu, Kate dan Gary makan malam bersama teman-teman mereka di restoran tapas. Hanya sekitar 50 meter dari apartemen. Mereka meninggalkan ketiga anak tidur di kamar. Tapi mereka sepakat untuk bergantian mengecek anak-anak setiap 20-30 menit sekali. Pukul 22:00 malam, Kate kembali ke apartemen. Ketika Kate membuka pintu kamar, dia langsung tahu sesuatu tidak beres. Jendela kamar terbuka, tirai berkibar pelan, dan tempat tidur Madeline kosong. Suara jerit Kate pun memecah malam itu. Kate berteriak, "Tolong, ada seseorang yang menculik Madeline." Akhirnya, kabar hilangnya Madeline pun menyebar secepat api. Dalam hitungan hari, kasus ini menjadi berita utama di seluruh dunia. Wajah mungil Madeline dengan mata kanan yang memiliki tanda khas muncul di setiap siaran televisi, setiap halaman depan koran, dan selebaran di sudut-sudut kota. Orang-orang pun mulai berdatangan ke Praia da Luz untuk membantu pencarian. Para relawan pun menyisir pantai, ladang, hingga ke lubang-lubang got. Bahkan Paus Benediktus secara pribadi memberkati gambar Madeline. Namun, meskipun ribuan orang ikut mencari, tidak ada jejak yang ditemukan. Madeline seolah menghilang di telan bumi. Seiring waktu berlalu dan tidak ada perkembangan berarti, kecurigaan pun mulai mengarah pada orang tua Madeline sendiri. Polisi Portugal, Polisia Judiciaria, menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda perampokan atau penculikan paksa. Jendela kamar Madeline pun tidak menunjukkan kerusakan. Pintu apartemen pun tidak terkunci. Yang lebih mengejutkan, anjing pelacak dari Inggris mendeteksi aroma darah dan bau kematian di apartemen tersebut. Bahkan, anjing itu pun mencium di bagasi mobil sewaan keluarga Megan yang baru mereka pakai 2 minggu setelah Madeline menghilang. Tepatnya pada bulan September 2007, Kate dan Gary ditetapkan sebagai arguidos atau tersangka resmi. Kabar ini pun membuat dunia terkaget, bahkan banyak tentunya menimbulkan spekulasi. Apakah mereka korban atau pelaku? Media Inggris dan Portugal memanaskan situasi. Ada yang bersimpati pada orang tua Madeline, tapi tak sedikit pula yang menuduh mereka menyembunyikan sesuatu. Apakah Madeline meninggal karena kecelakaan dan ditutupi? Atau apakah dia diculik oleh jaringan perdagangan anak? Atau apakah ini skenario rekayasa? Di tengah tekanan itu, keluarga Megan memutuskan menyewa detektif swasta. Mereka juga mendirikan Madeline Fund dan terus muncul di media untuk menjaga perhatian publik. Tetaplah hidup. Polisi Inggris terus menyelidiki penyelidikan dan telah menghabiskan lebih dari 13,2 juta pound untuk penyelidikan. Kasus hilangnya Madeline Megan tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk menemukan Madeline, dia masih belum juga ditemukan
dan kasus ini terus menjadi sorotan publik. Kasus Madeleine ini telah berjalan 15 tahun penyelidikan dan baru penyelidik Jerman menemukan bukti baru terhadap tersangka utama, ujar jaksa kepada televisi Portugal. Penyelidikan masih berlangsung dan saya rasa kami menemukan beberapa fakta baru. Beberapa bukti baru bukan bukti forensik tetapi tetap bukti, ujar jaksa Hans Christian Wolters di Brunswick kepada kanal CMTV Portugal dalam wawancaranya yang disiarkan pada Selasa tanggal 3 tahun 2022 malam. Madeleine McCann hilang dari resort tepi laut Praia da Luz, Portugal pada 3 Mei 2007 ketika dia berusia 3 tahun. Pihak berwenang Portugal bersama jaksa Jerman ini menyatakan seorang warga negara Jerman terpidana pemerkosa sebagai tersangka utama dalam kasus Madeleine McCann. Tersangka ini terkenal dengan pelanggar seks anak-anak dan telah dipenjara di Jerman, namun mereka yakin dia telah membunuh. Tersangka yang diidentifikasi di sini adalah Christian B. Itu menjalani hukuman 7 tahun di Oldenburg, Jerman Utara, karena ia memperkosa seorang turis Amerika yang berusia 72 tahun di Praia da Luz pada tahun 2005. Pada saat diwawancara, Wolters berkata, "Kami yakin dia adalah pembunuh Madeleine McCann." Tapi tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang kasus atau penggeledahan van milik tersangka, belum ada tuntutan yang diajukan terhadap Christian B. sehubungan dengan hilangnya Madeleine McCann. Catatan telepon mengidentifikasi tersangka di dekat hotel komplek tempat Madeleine McCann menghilang. Christian Bruckner diketahui berada di Praia da Luz pada saat Madeleine menghilang dan sempat menggunakan ponsel di sekitar area apartemen 5A pada malam itu. Namun tetap, hingga tahun 2024 bahkan tahun 2025 sekarang, belum ada bukti langsung yang mengaitkannya dengan Madeleine. Polisi pun mengakui kasus ini masih lemah dan Christian belum resmi didakwa. Kini lebih dari 17 tahun telah berlalu. Madeleine McCann jika masih hidup akan berusia 21 tahun. Potret digital usianya diperbarui tiap tahun, disebar secara global dengan harapan jika suatu hari ia melihat wajah itu di cermin, ia akan tahu siapa dirinya. Tapi di luar itu semua, dunia pun masih bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu di Praia da Luz? Siapa sebenarnya yang mengambil Madeleine dan mengapa? Atau pertanyaan yang paling menyakitkan dari semuanya, apakah Madeleine masih hidup ataukah dunia ini telah merenggutnya diam-diam tanpa pernah memberi jawaban? Ini bukan hanya kisah kriminal. Ini adalah kisah tentang kehilangan, harapan, dan pencarian tanpa akhir akan kebenaran. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Jika kalian suka kasus kriminal misteri dan juga informasi terupdate, jangan lupa diklik subscribe, like, dan juga share. Serta nyalakan lonceng di bawah agar tidak tertinggal kasus kriminal misteri dan informasi terupdate lainnya. Terima kasih.